Tili adalah film yang sempat menjadi perbincangan publik pada pertengahan tahun 2020 karena dianggap sangat mencerminkan realitas masyarakat urban. Film yang bisa diakses di YouTube secara gratis ini memenangkan kategori film pendek terpilih pada Piala Maya 2018 dan bercerita tentang rombongan ibu-ibu yang sedang dalam perjalanan mengunjungi ibu lurah mereka yang sedang sakit. Dalam perjalanannya menuju rumah sakit di kota, para ibu-ibu ini melakukan pergosipan mengenai Dian, kembang desa yang dianggap sudah cukup umur namun belum jua menikah. Gosip ini dipanas-panasi oleh Bu Tejo yang mengaku memiliki banyak bukti mengenai Dian yang menjadi simpanan Pak Lurah. Sepanjang film berlangsung, kita dapat melihat bahwa mayoritas ibu-ibu mempercayai apa yang dikatakan oleh Bu Tejo. Namun, di sisi lain, ada Yuning yang membela Dian mati-matian karena menganggap Dian bukanlah orang yang seperti itu dan Bu Tejo hanya mengungkapkan rumor yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Dialog-dialog dalam film ini terasa sangat natural dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan pada scenes yang menunjukkan keindonesiaan dengan memperlihatkan para pemain yang sedang berperilaku nyeleneh pun, one way or another, kita merasa setidaknya sekali seumur hidup pernah bertemu dengan model orang yang seperti ini selama kita tinggal di Indonesia. Seperti contohnya pada scene ketika ibu-ibu ini meneriaki polisi yang sedang bekerja dan mengatakan bahwa polisi ini tidak memiliki empati serta menyerangnya beramai-ramai. Dan para ibu-ibu pun juga memberikan kata-kata yang khas ala-ala Indonesia gitu, yaitu saya panggilin saudara saya yang polisi loh ya. Dalam perspektif saya, sebenarnya film ini memperlihatkan bahwa hidup memang tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Hidup selalu tentang abu-abu, ya karena kita tidak pernah benar-benar bertemu orang yang selalu baik dan orang yang selalu jahat. Bagaimana tidak? Dari awal kita tahu bahwa keinginan dan kebiasaan untuk tili atau mengunjungi orang yang sakit ini adalah sebuah tanda solidaritas antar sesama yang sangat baik. Kita berbondong-bondong untuk menjenguknya, memastikan ia baik-baik saja, dan memberikan sokongan moral maupun finansial. Kita bisa melihat niat baik tersebut di tangan para ibu-ibu yang beramai-ramai menjenguk Bu Lurah. Di sisi lain, kita mendapati bahwa Bu Tejo dan omongannya yang hadir tanpa bukti kuat, mempertanyakan status lajang Dian, hingga menuduhnya menjadi simpanan. Kita juga melihat line ikonik dari Bu Tejo dan Yuning di adegan-adegan ketika Bu Tejo aktif membuka internet, maka dari itu bisa cepat bergosip. Dan Yuning yang benar-benar tidak percaya hanya bisa mengcounter dengan alasan kedekatan emosional dengan Dian dan memperingatkan bahwa apa yang kita lihat dan baca di internet belum tentu benar. Maka dari itu kita yang harus lurus memfilter apa yang kita baca di internet. Terdengar sangat benar ya. Pada adegan-adegan selanjutnya, kita dapat melihat bahwa Bu Tejo sempat berusaha untuk menyuap Gotre, si supir truk, dengan uang agar mau memilih suaminya sebagai lurah. Dan para ibu-ibu juga yang sempat merangsek maju ketika supir truk ini ditilang. Bu Tejo dengan gosipnya tentang Dian mewakili orang-orang Indonesia yang hobi mencampur adukan fakta dan asumsi mereka tanpa landasan yang kuat. Di sisi lain, ada Yuning yang merasa dekat dengan Dian dan sakit hati terhadap tuduhan Bu Tejo yang bisa kita bilang sih dia merepresentasikan orang-orang yang memberikan dukungan kepada orang lain hanya berdasarkan emosi dan tidak membekali diri dengan fakta dan data yang memadai. Film ini juga menempatkan perempuan di posisi yang unik.
karena mayoritas film dan produk media pada umumnya merepresentasikan perempuan sebagai tokoh yang sangat feminin, lembut dan keibuan, serta hanya menjadi pendamping dari seorang laki-laki yang sudah tangguh. Tapi di sini kita bisa melihat ibu-ibu yang dalam tanda kutip perkasa seperti Bu Tejo, dan kenyataan bahwa Bu Lurah yang hendak dipilih ini tadi adalah pemegang jabatan lurah, bukan istri Pak Lurah yang seperti saya duga sebelumnya di menit-menit awal. Somehow menurut saya kondisi Bu Tejo yang tidak kelemar-kelemar dan cenderung satset serta Bu Lurah sebagai pemangku kebijakan adalah bagian dari plot twist yang menyenangkan. Perempuan tidak selalu mengenai ngikut aja sama titel suami karena dia bisa berdiri sendiri dengan namanya sendiri. Menjadi seorang ibu rumah tangga juga tidak kemudian membuat orang-orang yang menaiki truk ini lemah. Malah mereka powerful enough untuk melawan polisi. Soal Dian yang menjadi bahan gunjingan, plot twist lain yang hadir adalah kebenaran dari Bu Tejo bahwa Dian merupakan simpanan dari Pak Lurah. Sekali lagi sutradara memilih untuk mengaburkan batasan antara baik dan buruk, antara berpikir positif atau ikut percaya gosip. Yang jelas buat saya, film ini menarik bukan hanya karena ia terlihat sangat natural, tapi juga bagaimana sutradara mampu menyajikan sindiran maupun bahasan mengenai budaya buruk bergosip dan melawan aturan ala orang Indonesia. Sekian dan terima kasih.